Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat, dimanapun berada. Malam, Bu. Malam, Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya saat posisinya di dalam mobil, sebentar lagi nyampe ke rumah karena Bapak Ibu sudah pada menunggu, jadi saya masuk terlebih dahulu walaupun saat ini masih dalam perjalanan karena hari Minggu ada tadi kegiatan bersama keluarga. Namun tanggung jawab saya juga karena sudah berjanji untuk mengisi materi malam hari ini, saya bawa laptop lah kemana-mana karena tadi takut terlambat pulang gitu. Baik Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan, kesempatan hingga pada malam hari ini kita bisa bertatap maya, kita bisa bertemu di ruang virtual ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di grup priority ini kita masuk bersama dan insya Allah kita akan lulus bersama. Itu harus Amin. harus sering-sering kita ucapkan, harus kita tanamkan di dalam hati bahwa PPG ini kita tidak mencari siapa yang terbaik, kita PPG ini tidak mencari siapa yang paling pintar, tidak. Tapi Bapak Ibu, kita punya harapan yang sama, kita punya doa yang sama bahwa kita memang masuk bersama dan juga terus bersama. Untuk itu kita harus saling membantu Bapak Ibu. Tidak boleh ada egois, tidak boleh ada kata-kata pelit ilmu, tidak boleh. Harus saling membantu Bapak Ibu. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam hidup dan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan nanti di hari akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Hasanah. Sebenarnya saya bermarga ya, Nur Hasanah Nasution. Unit kerja di SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Alhamdulillah pada tahun 2021 saya telah lulus PPG dengan sekali UP, juga berkat dari bimbingan Pak Syukri. Ya Bapak Ibu, saya jauh dari kata cerdas, saya jauh dari kata bisa, namun saya punya semangat, saya gigih Bapak Ibu. Itu saja mungkin. Kalau cerdas, banyak yang lebih cerdas. Jadi Bapak Ibu, di dalam PPG ini kita tidak cukup hanya pandai saja, namun harus berpandai-pandai. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini izinkan saya share screen pembahasan kita, yaitu tentang perancangan perangkat pembelajaran. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Ibu, bisa dilihat. Bisa. Atau terlalu kecil? Terlalu kecil sih. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Cukup itu. Bisa dilihat dulu. Bisa di-zoom dan terlihat, Bu. Baik Bapak Ibu, namun sebelum kita lanjutkan ke materi, kembali saya jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa kami di sini sifatnya bukan menggurui ya Bapak Ibu. Kami bukanlah yang terbaik. Kami di sini hanya kebetulan saja kami telah terlebih dahulu melaluinya. Kami telah terlebih dahulu menjalani proses PPG. Jadi intinya kita di sini adalah saling berbagi. Tidak ada di sini yang menggurui
menggurui ya Bapak Ibu. Dan yang saya sampaikan ini juga itu tidak mutlak nanti sama persis dengan yang disampaikan oleh dosen di LPTK-nya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, sebelum kita merancang perangkat pembelajaran, kita harus terlebih dahulu memahami perbedaan, yaitu model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi, pendekatan, dan teknik. Jadi model itu berbeda dengan strategi, berbeda dengan metode, berbeda dengan pendekatan atau approach, dan juga berbeda dengan teknik. Nah, untuk perbedaan ini Bapak Ibu silakan searching di internet, ada, atau Bapak Ibu baca modul yang telah disematkan di SIM PKB kita, ya. Jadi ini harus teori ini harus duduk ya Bapak Ibu, jangan ketukar. Kalau metode, kalau model seperti itu. Nah, namun secara garis besarnya model itu adalah suatu bentuk pembelajaran. Pelan dikit Bang, bentar. Suatu model bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran dikemas secara khas oleh seorang pendidik. Contoh discovery learning, problem based learning, project based learning, dan scientific learning. Dan model inilah yang sering digunakan. Nah, untuk PPG tahun 2022 ini Bapak Ibu, yang digunakan oleh mahasiswa PPG itu umumnya problem based learning dengan project based learning. Yang dua ini fokusnya kalau untuk tahun 2022 kategori 1. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan dengan arahan dari LPTK, model manakah yang akan digunakan di perangkat pembelajarannya Bapak Ibu. Kemudian ada metode. Metode itu merupakan cara yang dipergunakan pendidik dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya ceramah, diskusi, demonstrasi atau praktek, kemudian studi kasus. Jadi Bapak Ibu, model dengan metode itu sudah jelas perbedaannya ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi strategi. Suatu aktivitas pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai secara lebih efisien dan efektif. Contoh exposition discovery learning. Siswa menerima dan guru memberikan. Itu dia yang dimaksud dengan exposition discovery learning. Tetapi dalam bentuk informasi akhir, siswa diminta untuk melengkapi, membandingkan, menganalisis, menyelesaikan, dan menyimpulkan. Kemudian group individual learning, itu dia dengan yang disebut dengan strategi. Kemudian ada lagi pendekatan atau approach. Nah, pendekatan atau approach ini merupakan sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada sudut pandang akan terjadinya sebuah proses yang sifatnya masih sangat umum, menginspirasi dan melatih metode dalam suatu pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Contoh student center dan teacher center. Jadi kita sering mendengar istilah student center dengan teacher center. Nah, ini kita jangan salah bahwa ini bukan metode, juga bukan teknik, tetapi ini adalah pendekatan ya Bapak Ibu. Lanjutkan Bapak Ibu. Teknik. Nah, teknik ini merupakan langkah-langkah yang
dalam metode untuk mengelola kegiatan pembelajaran, teknik pembelajaran adalah implementasi dari metode dan jabaran operasional dari metode pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang perangkat pembelajaran ini, kami sampaikan bahwa RPP itu tidak ada aturan bakunya ya Bapak Ibu. Tidak ada aturan baku dari RPP. Namun ada komponen restu Wulandari. Recording in progress. Mohon Ibu restu. Miska juga. Mau nggak tuh? Mau nggak? Ya. Halo Ibu. Ya ibu-ibu. Pak Ahmad Riyadi, bisa saya jadikan sebagai co-host untuk membantu saya jika ada teman-teman kita mungkin yang kelupaan mematikan mikrofonnya. Siap, Bu. Oke, saya Siap, jadikan Bu. Bapak. Saya ngerti. Oke. Boleh. Oke, Bapak sekarang co-host ya, Pak. Siap, Bu. Karena saya juga masih dalam mobil ya, Bapak Ibu. Bentar lagi nyampe. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin kurang nyaman. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan bahwa untuk RPP itu sendiri tidak ada aturan baku dari perancangan RPP, namun ada komponen-komponen yang wajib ada di dalam RPP. Contoh, identitas mata pelajaran, kemudian KI dan KD. Nah, untuk KI dan KD di kurikulum 2013 itu sudah ada tertuang di dalam silabus. Ya, sudah ada di dalam silabus ya Bapak Ibu. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini dia merupakan turunan dari KD. Jadi, nanti jika kita ingin menentukan IPK atau indikator pencapaian kompetensi, terlebih dahulu kita harus menganalisis KD. Jadi, IPK ini fungsinya untuk menjawab kebutuhan KD. Nah, apabila KD-nya bersifat load atau low thinking ya, berpikir kritisnya masih low, maka IPK-nya juga harus low. Namun jika KD sudah mengarah kepada hot, maka IPK-nya juga harus hot. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dia dibuat berdasarkan IPK yang telah kita buat. Jadi saling turun-menurun ya Bapak Ibu. Jadi IPK itu turunan dari KD, tujuan pembelajaran itu turunan dari IPK. Kemudian ada materi ajar. Kalau materi ajar Bapak Ibu, tentu kita semua sudah paham, kita semua sudah tahu materi ajar itu seperti apa. Nah, jadi saran saya Bapak Ibu, jika memang di LPT Bapak Ibu membolehkan materi kita yang menyesuaikan, maka pilihlah materi yang benar-benar Bapak Ibu kuasai, sehingga nanti pada saat PPL Bapak Ibu tidak kewalahan atau tidak kesulitan. Karena muara dari perancangan perangkat pembelajaran ini dia untuk PPL.
Kemudian alokasi waktu. Nah, tentu semua kita sudah paham apa itu alokasi waktu. Alokasi waktu misalnya 2 JP atau 4 JP. Nah, satu RPP ya Bapak Ibu tidak mesti harus satu pertemuan. Satu RPP boleh untuk 2 pertemuan, tergantung kita yang mendesainnya. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini kembali seperti yang telah kami sampaikan tadi, apakah kita memakai PBL atau PJBL ya Bapak Ibu. Jadi nanti harus sesuai dengan sintek dari metode pembelajaran yang kita gunakan itu. Lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu, untuk penyusunan IPK tadi, dia harus berdasarkan KKO ya Bapak Ibu. Kata kerja operasional. Nah, KKO yang digunakan itu dari taksonomi Bloom edisi revisi 2016. Nah, jadi sering disebut dengan C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Jadi untuk low order thinking ya itu mulai dari C1, C2 dan C3. Apa itu C1? Mengingat, C2 memahami dan C3 mengaplikasi. Nah, yang sudah masuk ke HOT itu mulai dari menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. C4, C5 dan C6. Nah, KKO atau kata kerja yang termasuk kepada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta itu ada di tabelnya taksonomi Bloom ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong nanti di searching KKO dari taksonomi Bloom edisi revisi 2016 ya Bapak Ibu. Baru nanti bisa kita sesuaikan dia dengan KD yang akan kita pilih untuk perangkat pembelajaran kita. Jadi berdasarkan KD inilah nanti kita menyusun IPK. Jadi IPK itu menjawab kebutuhan KD. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin kita diskusikan? Sambil kami mencari contoh dari RPP yang kami buat. Sementara belum, Bu. Oke. Bu, izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Ini yang masalah komponen RPP berarti sama dengan untuk IKM ya, Bu? Kurikulum Merdeka Belajar. Karena sebagian sekolah kelas 7 atau kelas 10-nya udah mulai pakai kurikulum Merdeka Belajar kan? Maaf Bapak Ibu, kalau yang kita pakai di sini di PPG ini masih yang K13. Kalau untuk IKM-nya, kami sendiri jujur terus terang belum begitu menguasainya Bapak Ibu. Namun pengalaman dari teman-teman yang sudah PPG di tahun 2022 ini juga menggunakan yang 2013 Bapak Ibu. Tapi di kampus saya pas PPG sekarang, Bu, pengajarnya minta berarti pas PPL-nya itu sesuai dengan kelas yang kita ajar sekarang. Karena saya ngajar kelas 7, berarti otomatis saya menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Saya bukan mengajari Bapak Ibu untuk menipu, enggak. Nah, di kampus itu saya rasa tidak tahu kondisi real kita di lapangan ya Bapak Ibu. Iya kan? Jadi, kalau menurut saya jika kita memang belum menguasai IKM, maka lebih baik kita menggunakan perangkat pembelajaran yang K13.
Saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Karena seperti ini ya Bapak Ibu, untuk kelulusan UP itu sendiri nanti muaranya itu hanya pada UKIN dan UP. Sebagus apapun kita diproses, jika memang kita tidak bisa melewati UKIN dan UP, itu nggak ada juga artinya Bapak Ibu. Jadi saran saya Bapak Ibu, jangan dibuat hal-hal yang menyulitkan kita di proses ini. Saya rasa kampus tidak tahu persis dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita belum menguasai IKM, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan yang K13 saja. Pada saat pemberkasan kan ada diminta, di kampus saya ada diminta upload SK mengajar. Misalnya sekarang saya ngajar kelas 7, tiba-tiba pas PPL saya ganti jadi materi kelas 8, apa nggak masalah ya Bu ya? Kalau pengalaman saya tidak masalah Ibu, karena seperti ini, saya terus terang di RPP yang saya buat itu adalah kelas 10. Namun pada kenyataannya yang saya masuk, yang saya ajar pada saat PPL itu adalah kumpulan dari beberapa siswa, dari beberapa kelas yang siswanya saya anggap bisa saya ajak kerjasama. Jadi nggak mutlak Bapak Ibu, tidak mutlak harus kalau ini kelas 7, inilah semua, enggak. Bapak Ibu silakan pilih siswa yang menurut Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ajak kompromi, bisa Bapak Ibu kerjasama, sehingga pada saat penilaian PPL terlihat kelas Bapak Ibu aktif, terlihat pembelajaran itu aktif. Makanya saya bilang dari tadi, kita tidak harus hanya pandai, tapi kita juga harus berpandai-pandai. Oke, baik. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Ya, silakan Ibu Mida ya, Bu Mida silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Ini kan saya di kampus saya itu dari awal LK 1.1 sampai sekarang itu mintanya selalu pakai bahasa Inggris semua. Lah nanti apakah ada contoh RPP yang menggunakan full bahasa Inggris kayak gitu ya Bu? Soalnya kan RPP yang saya pakai itu masih campuran yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu kalau itu tidak terlalu masalah, ya, tidak terlalu masalah kalau itu Bapak Ibu, karena sekarang zamannya sudah zamannya teknologi ya. Saya yakin ini ada stoknya RPP yang berbahasa Inggris. Saya yakin ada itu sama Pak Syukri. Namun jika pun tidak ada, nanti Ibu bisa menggunakan translate. Nggak usah risau kalau itu Bapak Ibu. Itu masalah yang gelek sekali, masalah yang simpel sekali. Tapi yakinlah, insya Allah Pak Syukri itu selalu mengusahakan yang terbaik. Ya, nanti RPP pasti akan dibagi di grup ini, akan kami bagi RPP. Nanti setelah selesai kita Zoom ini, saya akan bagi di grup contoh RPP yang telah saya buat ketika ikut PPG di 2021. Bapak Ibu silakan gunakan itu, mana yang perlu ditambahi silahkan ditambahi, mana yang perlu dikurangi silahkan dikurangi. Untuk contoh RPP-nya sebentar lagi, 5 menit lagi mungkin saya nyampe rumah, akan saya tampilkan di layar kita. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan? Iya, Ibu Ayu, Ibu Ida Ayu, silakan Ibu. Selamat malam Ibu. Saya mau bertanya, izin bertanya Ibu, apakah RPP yang kita pakai itu harus ya Bu? Misalnya pada saat PPL itu kan misalnya mau ke semester 2, apakah harus materi di semester 2 Bu? Atau boleh kita ngambil yang di semester 1? Terima kasih. Sebenarnya seperti ini Ibu, kembali tadi saya sampaikan
kita sebagai mahasiswa PPG jangan terlalu begitu terbuka dengan dosen kita karena takutnya nanti malah itu menyulitkan kita seperti itu. Jadi saya rasa Bapak Ibu kalau untuk materi itu walaupun kita PPL-nya di semester 1 namun kita ambil materi di semester 2 itu tidak masalah. Nah, saya sudah lewati yang seperti itu dan itu sudah saya kerjakan Bapak Ibu. Alhamdulillah tidak ada masalah. Ya. Makasih Bu. Pandai-pandailah mensiasatinya ya Bapak Ibu. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Ibu. Tapi ini enggak nanya soal RPP, Bu. Boleh nanya yang lain, Bu. Saya mau nanya soal UKIN, Bu. Boleh, silahkan. Tapi sebelumnya boleh saya izin sebentar ngambil kunci biar masuk ke dalam rumah. Sebentar ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Silakan Bu. Yang ingin bertanya mengenai UKIN sama saya aja. Silakan Ibu. Oh iya, Pak, ini Pak, dari tadi teman-teman saya di kelas dari kelas kami, kelas 002 Bahasa Inggris dari UMN, nanyain saya, Ibu bisa nggak buat jurnal gitu Pak, kan? Kami